Kenapa sih Pak BRI ingin tetap fokus kepada UMKM tadi? Kenapa Pak? Ekonomi kerakyatan tadi. Lagi saya katakan, apa artinya tumbuh? Kalau pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir orang. Main di UMKM, ya pasti ngurusi yang kecil-kecil. Udah ngurusi kecil-kecil, bisa menghasilkan laba 60 triliun. Bisa dibayangkan sebesar apa yang kita urus ini. Kan besar sekali. Terus kemudian pertanyaannya, kalau begitu, gampang nggak mendidik UMKM? Ya kalau bisnis, jangan cheating. Kalau bisnis, jangan menipu. Kalau bisnis harus dengan istilahnya tata kelola yang baik. Persepsi-persepsi bahwa ke bank itu sulit karena harus ini, harus itu juga harus dihilangkan. Sama-sama kita bekerja. Dipersembahkan oleh sebuah kehormatan bagi saya, El Husin, untuk program Orang Penting. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, orang penting yang sangat penting. Ini dia, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso. Sebuah kehormatan buat kami, terima kasih. Dan kita tahu juga BRI ini tidak mudah memberikan kesempatan kepada media dan ini sebuah kehormatan bagi Garuda TV. Bapak, terima kasih. Saya juga terima kasih dikasih kesempatan ini dan saya juga bisa menunjukkan ruangan yang menyimpulkan, menggambarkan betapa BRI bertransformasi secara konsisten. Di panjang 2024 kita tahu bahwa kinerja BRI sangat baik, Pak. Bapak, sepanjang 2024 itu di tengah tantangan yang cukup besar, bagaimana sih Pak seorang CEO BRI bisa tetap berkinerja baik sepanjang 2024 kemarin, Pak? Baik, sebelum cerita kinerja, saya kira mungkin akan lebih valid kalau kita cerita tentang tantangan di 2024. 2024 bukanlah tahun yang mudah, terutama datang dari ketidakpastian ekonomi global dan pasti mengimbas ke domestik. Maka kemudian bagi saya seorang CEO harus cermat. Mau mencermati apa? Apa kira-kira arahan dan policy yang dibuat oleh policy maker, dalam hal ini pemerintah, regulator, dan lain-lain, dalam merespon tantangan yang timbul dari situasi global maupun domestik. Dan policy-policy yang dibuat itu kita sebut policy responses, artinya policy yang digunakan untuk merespon tantangan yang ada. Dan itu belum mengimpact langsung kepada kinerja perusahaan. Maka perusahaan harus meresponnya dengan menyusun strategic responses, dan itulah tugas kami semua. Maka strategic responses-nya kita tetapkan, kemudian kita buat perencanaan untuk eksekusi. Dan kita eksekusi selama 1 tahun, dan kemudian hasilnya mungkin bisa saya sampaikan bahwa dalam situasi yang tidak mudah itu aset BRI masih tumbuh 1,4% menjadi 1.993 triliun. Dan mayoritas aset itu ditempatkan dalam bentuk kredit, terutama kredit yang kita salurkan kepada masyarakat itu 1.355 triliun, dan dari kredit sebesar 1.355 triliun itu 82%-nya itu disalurkan kepada UMKM, atau tepatnya kredit kepada UMKM mencapai 1.110 triliun rupiah. Dan itu bukan hal kecil, karena kita mengurusi yang kecil-kecil tapi banyak sekali, dan itu dinamikanya luar biasa. Dan kemudian dari sisi liabilities, aset yang kita bentuk itu sesungguhnya dikontribusi dari pembentukan liabilities, di mana kita memiliki dana masyarakat yang dipercayakan kepada BRI mencapai 1.365 triliun, artinya tumbuh 0,5%. Dan kemudian dari semua neraca tadi itu kita kelola dengan baik, termasuk dana yang kita kumpulkan itu mayoritas adalah dana murah yang kita sebut current account, saving account, itu porsinya mencapai 67,3%. Pengelolaan neraca yang baik, neraca yang sehat, dan kemudian tetap berorientasi pada perbaikan kualitas secara terus-menerus akan menghasilkan laba. Dan laba BRI selama 1 tahun 2024 mencapai 60,64 triliun rupiah. Memang tumbuhnya cuma 0,4%, tapi ini menurut saya adalah situasi yang sangat baik karena kita bisa mempertahankan laba 60 triliun lebih dalam situasi yang tidak mudah. Dan itu yang paling penting. Ya, nah artinya berarti kan Pak dengan situasi yang tidak mudah, tapi tetap bisa menambah bagaimana kemudian laba tetap meningkat. Lalu strategi apa sih Pak dan kinerja apa yang kemudian sudah Bapak capai sepanjang 2024?
Jadi kalau di 2024 kita tahu bahwa memang tekanan ekonomi global yang akan mengimbas kepada domestik tadi, dan kemudian apa sih impact-nya? Impact-nya adalah sesungguhnya adalah kalau kita lihat tekanan global dulu. Jadi ekonomi global diperkirakan stagnan di 3,25% bahkan nanti di tahun 2025 ini. Dan kemudian di Cina, di Amerika mengalami risiko yang terkait sama geopolitik. Kemudian juga kita mungkin lihat ya, Donald Trump terpilih dan kemudian kebijakannya American First. American First itu artinya adalah sangat protektif. Iya. Ya, karena sangat protektif, kemungkinan akan memicu inflasi. Karena memicu inflasi, kemungkinan ekonominya akan melambat. Kira-kira itu yang paling penting yang harus kita respon, ya. Dan kemudian respon kita, ya memang respon kita sekarang di dalam negeri dulu deh. Di dalam negeri saya kira kita harus akui bahwa persoalan-persoalan yang terkait ekonomi di grassroots, ekonomi di bawah itu menghadapi tekanan. Dan itu terbukti bahwa demand terhadap kredit di UMKM itu menurun. Dan kemudian kita sudah pernah dorong pada saat COVID bahwa meskipun orang sebenarnya memang kurang ke aktivitas bisnisnya di UMKM karena waktu itu masih COVID, itu kemudian kita dorong, kita berikan kredit juga. Maka kemudian kredit itu sulit dipisahkan antara kredit untuk usaha sama kredit untuk makan, ya. Itu terus terang saja. Dan itu dampaknya ke bawah sampai hari ini bahwa NPL, non-performing loan, di UMKM itu masih tinggi. Dan itu tantangan kita. Tetapi kita respon dengan tepat, di mana kita strateginya adalah fokus pada tetap tumbuh secara selektif. Dan kemudian kita jaga kualitas, kita lakukan simple restructuring dan lain-lain. Waktu periode masih ada kelonggaran ketentuan kolektibilitas dari OJK, kita manfaatkan. Dan selain itu, kita itu mengalokasikan biaya yang cukup besar untuk mencadangkan kalau terjadi pemburukan kualitas kredit. Maka sekarang, ya, kita sebenarnya secara bottom line, kemudian secara fundamental, BRI itu sangat solid. Terbukti apa? Dalam situasi yang sulit seperti itu, ada namanya PPOP, ya, Pre-Provision and Operating Profit. Jadi laba sebelum pencadangan, laba sebelum provision. Laba sebelum provision kita itu tumbuh 9,6%. Dan kemudian, tapi kita buku kecil saja, sehingga net profit kita 60,64 triliun. Ya, meskipun itu laba terbesar dari seluruh perbankan dan mungkin seluruh BUMN mungkin. Betul. Gitu. Itu terbesar, ya. Dan kemudian apa implikasinya dari proses kehati-hatian tadi? Kita tahu bahwa kita memang BRI harus tetap konsisten di UMKM. Meskipun UMKM sedang menghadapi tantangan. Tantangannya apa? NPL-nya tinggi. Dan NPL yang tinggi inilah kita kelola dengan tumbuh secara selektif, melakukan menjaga kualitas aset, dan yang lebih penting adalah mencadangkan. Maka kemudian cadangan kita terhadap NPL lebih dari 200%, tepatnya 215%. Tahun 2023, kita menghapus buku NPL di UMKM 32,7 triliun. Dan itu pun kita masih menghasilkan laba 60 triliun. Tahun 2024, kita menghapus buku 42 triliun. Itu pun laba kita masih 60,64 triliun. Bayangkan, ya, kalau misalnya katakanlah hapus buku itu saya lakukan cuma 20 triliun saja, labanya BRI bisa 80 triliun. Apa itu bukan fundamental yang kuat? Itu fundamental yang sangat kuat. NPL tinggi kita tetap kerjakan karena kita konsisten main di UMKM. Dan UMKM-nya memang sedang menghadapi tantangan seperti itu. Tapi kita secara hati-hati, kita cadangkan. Sehingga kalau terjadi macet beneran, kita masih tetap mampu membayar deposito, tabungan nasabah dengan nasabah deposan dengan aman. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Jadi maka kalau ditanya strategi, saya simpel saja. Kita tetap tumbuh secara selektif. Kita beresin kualitas aset kita, kemudian kita cadangkan dengan cadangan yang cukup. Dan kemudian kita kembangkan transaction banking yang terus-menerus supaya kita bisa mendapatkan dana murah dari float daripada transaction banking. Saya kira itu yang paling penting. Pak Dirut, ini menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sengaja ya kan menggelontorkan isu bahwa seolah-olah ini justru tidak bahaya gitu. Nah, itu tuh menurut Bapak sebagai Dirut BRI ada upaya apa sih Pak dari pihak-pihak yang tidak ingin bahwa kita justru bisa lokal, justru lebih baik gitu? Kalau saya ngelihatnya ya, terus terang aja ini ya, dari sisi bisnis mungkin memang mereka udah biasa main seperti bagian itu dulu biasa. Okay. Tapi yang paling penting kan responnya. Okay. Menurut saya kan fokus kepada hal-hal yang bisa saya kontrol. Ya.
Karena kalau faktor eksternal saya nggak bisa kontrol. Market, investor asing kabur, saya nggak bisa kontrol, nggak bisa mengendalikan. Apakah saya bisa create market? Ya nggak bisa. Itu saya nggak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah saya akan fokus kepada hal-hal yang memang bisa saya kontrol. Itu apa? Penerapan tata kelola atau governance. Ya. Kemudian penerapan risk management yang baik. Jadi governance, risk management. Yang pada akhirnya saya tetap berharap bahwa fundamental baik, maka kita memiliki resiliensi di sisi performance. Itu saja yang bisa kita kendalikan. Maka kemudian akan menepis berbagai ketakutan yang ditebarkan oleh para bandar-bandar judi itu. Bandar-bandar judi ini persis yang disampaikan oleh Presiden kita. Nah, Pak Dirut, melihat kinerja, artinya tadi Bapak optimis di 2025 ini justru kinerja BRI akan terus naik dan meningkat. Di 2025. Betul. Saya katakan begini, ya, situasi masih belum begitu kondusif. Ya. Kita ini sedang menata semuanya. Saya pikir kita ngikuti pemerintah. Pemerintah juga sedang menata fundamental yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang memang tidak mudah. Jadi kita bareng-bareng lah gitu dengan pemerintah. Tapi juga kita ingat juga di masyarakat, mungkin di bursa juga, mungkin di mana-mana lah. Pelaku ekonomi ini kan punya interest masing-masing gitu. Dan itu saya katakan, ya silakan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Tapi kalau saya katakan, ya saya seorang CEO memimpin bank besar dengan jumlah anak perusahaan yang banyak, maka tidak ada kata lain, saya harus tetap optimis gitu. Dan bagaimana optimisme ini bisa saya wujudkan? Pasti saya punya strategi gitu. Bahkan kemudian apa strateginya? Yang pertama, menurut saya tidak akan keluar dari core-nya. Gitu. Artinya apa? BRI tetap konsisten akan main di segmen UMKM, dan itu pasti mayoritas. Dan saya akan memperbaiki piramid portofolio BRI. Apa? Tetap ada corporate, tetap ada medium, tetap ada small dan consumer. Tapi di bottom piramid ini, yang paling lebar, fondasi pada BRI adalah mikro dan ultramikro. Kemudian di sisi liabilities, saya harus memperbaiki struktur liabilities saya dengan berbasis retail transaction banking untuk mendapatkan dana murah. Jadi dana murah digunakan untuk ngasih kredit yang sehat, dan kemudian itu akan memurahkan seluruh biaya, termasuk yang harus dibayar oleh masyarakat, dan kemudian meningkatkan margin kita. Dan saya optimis bahwa BRI masih bisa bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Wow, Pak, ini menarik. Dengan semangat bahwa BRI tetap 82% pendanaan kepada UMKM. Ya. Saya ingin tahu nih, masyarakat juga ingin tahu, kenapa sih Pak BRI sangat fokus untuk kemajuan UMKM kita? Ya, kita kerjakan bukan hanya nyari duit, bukan hanya nyari laba, bukan hanya nyari untung. Kita seluruh alokasi resources kita harus menjadi dua hal, jadi duit dan nama baik. Kemudian kita ini kerjakan di BUMN gitu ya. Kalau kita cuman prinsipnya, oh ini kan PT, ya pasti nyari untung. Nyari untung. Tapi kan prosesnya harus membawa selamat juga. Jadi sederhanalah supaya gampang dipahami, supaya nggak dipelintir macam-macam. Maka seluruh effort kita harus jadi duit dan nama baik. Dan cara kita kerja pasti kita mencari untung, tapi kita juga harus selamat. Jadi teman yang paling kita cari adalah bukan teman yang macam-macam, sahabat yang kita cari adalah dua, si untung dan si selamat. Sudah itu aja, itu yang paling penting. Nah untuk itu maka kemudian kita, karena DNA kita ini memang adalah di UMKM, ya sudah, memang kita istilahnya hidup mati kita dengan UMKM. Maka ketika UMKM NPL-nya tinggi, kita juga nggak keluar dari UMKM, masih tetap di situ. Bahwa kita menyempurnakan piramida portofolio kita menjadi ada di corporate, ada di medium, ada di small consumer, dan UMKM, tetap basisnya adalah UMKM. Itu yang paling penting. Nah, kenapa kita main di UMKM? Ya pertanyaannya itu tadi. Karena kita bukan hanya sekedar kerja nyari duit, bukan sekedar nyari untung gitu. Kita harus pekerjaan yang kita lakukan jadi duit, tapi duit ini juga harus bermanfaat bagi orang banyak. Artinya apa? BRI tumbuh kreditnya, BRI tumbuh labanya, BRI tumbuh asetnya. Itu harus melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak mungkin. Partisipasi masyarakat sebanyak mungkin itulah yang sebenarnya kita tidak sekedar tumbuh, tetapi tumbuh secara inklusif. Karena inklusivitas daripada masyarakat, keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin dalam pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya itulah tujuan mensejahterakan orang banyak. Wah, ini menarik sekali ya. Tadi Bapak kalimat yang saya ingat, nyari untung dan nyari Pak Untung dan nyari Pak Slamet. Yes. Lalu kita masyarakat mau tahu, tadi iya Bapak bilang BRI tetap fokus 82%, bahkan mungkin akan meningkat lagi dari yang sudah sekarang.
Pak, kalau dari seluruh, ya namanya tadi nyari untung Pak, kira-kira di pendanaan di sektor UMKM itu berapa persen Pak menyumbang 60,64 triliun tadi? Jadi kan gini, kredit kita kan 1.300 triliun total. Ya. 1.110 triliun diantaranya kepada UMKM. Nah, ini kita berada di 82%. Sebenarnya cita-cita saya sebelum pandemi ya waktu itu, kita ingin BRI itu nanti kredit kepada UMKM itu 85% dari total kredit. Dan waktu itu sudah hampir nyampe, sudah sempat 83 segala macam. Ternyata efek daripada pandemi itu masih ke bawah, di mana UMKM masih bergelut terhadap NPL. Maka untuk sementara ini, gitu, kita di UMKM fokus pada pertumbuhan yang selektif dan memperbaiki kualitas aset, kualitas kredit melalui restrukturisasi, penundaan-penundaan pembayaran dan lain-lain. Tapi sambil itu semua kita buat biaya cadangan. Kalau terjadi pemburukan benar, nggak usah khawatir karena kita sudah punya bantalan yang kuat. Itu yang saya katakan 215% begitu. Nah kemudian kalau nanti sudah normal gimana? Tetap saya nggak surut. Ingin cita-citanya UMKM kita nanti 85% dari total kredit. Gitu. Itu sebenarnya cita-citanya. Main di UMKM, ya pasti ngurusi yang kecil-kecil. Udah ngurusi kecil-kecil, bisa menghasilkan laba 60 triliun. Bisa dibayangkan sebesar apa yang kita urus ini. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya? Baik, Pak. Lagi sakit, Pak? Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Ramadan, sambut bulan suci dengan hati yang penuh rahmat, pererat iman dan ketakwaan. Saksikan pantauan hilal dari berbagai penjuru Indonesia di sidang Isbat Update Ramadan. Jangan lewatkan laporan berita terkini bersama Laporan 8 Spesial Ramadan dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung Sholat Tarawih dari Mekah. Temukan kemurnian dan keindahan ajaran Islam di setiap sudut-sudut negeri dalam syiar pengembara jejak peradaban Islam yang gemilang yang memiliki kisah penuh makna di berbagai daerah dalam Hasanah Masjid menemani pagi Anda dengan lantunan zikir yang menyejukkan jiwa selama bulan Ramadan dalam Zikir Pagi menyusuri peradaban Islam yang megah penuh sejarah di tamadun Islam melintasi jarak kisah perjuangan nyata dalam jelajah Masjid Nusantara. Temukan hikmah hingga makna ibadah di bulan Ramadan bersama para tokoh dan kemuka agama di Indonesia di Ramadan 8. Bakat luar biasa lahir dari anak-anak dalam Anak Ajaib. Kebaikan justru hadir dari hal kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Siapkah kamu terinspirasi di orang baik? Siap terhibur dengan video yang lagi viral? Bakal bikin kamu tertawa di The Power of Netizen. Rayakan bulan penuh berkah dengan program-program spesial yang menginspiratif bersama Cinta Ramadan Garuda TV. Nah, melihat bahwa kemudian ini kan kita punya kredit usaha rakyat Pak, KUR gitu ya. Nah, sejauh bagaimana sih Pak realisasi dan efektivitas penyaluran KUR ini di BRI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oke, saya untuk bagian daripada edukasi publik, saya harus cerita KUR ini. Ya. KUR ini ada KUR generasi 1, ya, 2007 sampai 2014. KUR generasi 1, saya definisikan ya, kredit usaha rakyat, ya. Dan itu dananya, sumber dananya 100% berasal dari dana bank. Dan bank itu pinjam kepada masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, dan lain-lain. KUR generasi pertama itu bunganya 22%. Tetapi KUR itu dijamin asuransi kredit. Jadi kredit itu diasuransikan. Kalau terjadi macet, 70% dijamin oleh asuransi kredit. Dan oleh karena itu harus membayar premi. Premi penjaminan ke asuransi kredit itu waktu itu nilainya 2,5%. Nah itu KUR generasi pertama. KUR generasi kedua dimulai dari 2015. KUR generasi kedua tetap
sumber dananya 100% dari bank. Dan ini tetap namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ya. Sumber dananya 100% dari bank. Tapi kemudian masyarakat itu dibayari sebagian bunganya itu oleh APBN, oleh negara. Itu yang disebut subsidi bunga KUR. Jadi bunganya tapi disuruh menurunkan, sehingga bunganya dulunya 22% berubah menjadi 16%. Dari 16% bunga itu, dari 16% bunga itu, yang 10% dibayari oleh APBN, yang 6% dibayari oleh rakyat. Jadi rakyat hanya membayar 6% saja. Oke. Bank kan terima 16%, tapi bank harus membayar premi asuransinya sendiri. Betul. Jadi premi asuransinya 1,75%, sehingga net yang diperoleh bank adalah 14,25%. Itu dulu, itulah KUR. Nah, sekarang bagaimana peranan BRI? Sepanjang sejarah KUR, BRI adalah penyalur KUR terbesar. Betul. Sebagai contoh, tahun lalu 2024, BRI itu ditarget menyalurkan KUR 185,5 triliun. Dan alhamdulillah kita berhasil menyalurkan 184,9 triliun. Dan itu adalah mayoritas KUR di Indonesia ini memang disalurkan oleh BRI gitu. Jadi setiap tahun BRI harus nyari uang sekitar 185 triliun utang kepada masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito untuk disalurkan dalam bentuk KUR ini. Dan alhamdulillah ini jumlah nasabah yang kita beri kredit setahun itu untuk KUR ini 4 juta. 4 juta. Hasil riset, setiap nasabah penerima KUR itu mempekerjakan 3 orang rata-rata. Sehingga kalau kita ngasih kredit kepada 4 juta orang dalam 1 tahun, maka 4 juta nasabah ini mempekerjakan berarti sekitar 12 juta tenaga kerja. Ini penting untuk penyerapan tenaga kerja. Karena memang melalui tenaga kerja lah, melalui mempekerjakan orang lah kita mendistribusikan pendapatan. Dan distribusi pendapatan ini akan mendistribusikan daya beli. Dan daya beli ini yang akan mengungkit ekonomi karena melalui konsumsi dan seterusnya muter sebagai bagian daripada siklus pertumbuhan ekonomi. Dan tugas negara kan memang mensejahterakan rakyat. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan pekerjaan. Memberikan penyaluran KUR untuk menciptakan lapangan kerja. Dan itu adalah bagian daripada tugas negara yang sudah kita lakukan. Yaitu apa? Mempekerjakan rakyat. Supaya rakyat punya pendapatan dari bekerja. Dan pendapatan dari bekerja itulah yang membahagiakan. Dan makin banyak rakyat yang terlibat dalam usaha, dalam bisnis, makin inklusif pula pertumbuhan ekonomi kita. Makin inklusif maka distribusi pendapatan makin baik dan kemudian distribusi kebahagiaan juga makin baik. Itu. Nah Pak, ini KUR direncanakan di tahun ini itu akan bertambah menjadi nilainya 300 triliun Ya. atau menambah 2 juta debitur dan atau 2 juta debitur baru atau 1 juta debitur graduasi. Nah, kalau melihat ini artinya juga BRI juga akan menambah nilai KUR untuk ini, Pak. Ya pasti. Pasti. Artinya gini, yang sudah ada kita naik kelaskan, kemudian yang baru kita masukkan ke dalam sistem ini supaya ikut istilahnya kebagian daripada penyaluran KUR ini, dan pasti tujuannya produktif ya, untuk produktif. Ya tadi itu. Jadi produktif untuk usaha, dari usahanya akan bisa menyerap tenaga kerja. Iya, dan saya juga tertarik sih tadi Bapak bilang sampaikan bahwa dengan UMKM tetap fokus gitu ya, 80% untuk UMKM. Lagi-lagi nih Pak ingin menggali, kenapa sih Pak BRI ingin tetap fokus kepada UMKM tadi, kenapa Pak? Ekonomi kerakyatan tadi. Lagi saya katakan, apa artinya tumbuh? Kalau pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir orang, maka artinya kebahagiaan itu juga hanya dirasakan oleh sebagian orang saja. Maka konsisten di grassroots ekonomi, di ekonomi kerakyatan, itu adalah sesungguhnya kita ingin tumbuh memang, pasti kita ingin tumbuh. Tetapi pertumbuhan yang dirasakan oleh banyak, yang melibatkan pasti partisipasi orang banyak dalam ekonomi kita. Maka itulah sesungguhnya tumbuh sekaligus mendistribusikan pertumbuhan itu menjadi pertumbuhan kesejahteraan, menjadi distribusi kesejahteraan dan distribusi kebahagiaan deh saya katakan. Kira-kira itu. Dan lalu dengan bahwa kemudian kan ada yang bilang kan mau laba cepat atau mau selamat tadi Bapak bilang. Ya. UMKM tidak masuk laba cepat kan Pak? Ya, sekarang sedang ada tantangan. Gitu. Ada tantangan itu ya, kan. Ya. Nah, kenapa BRI mau Pak? Lagi-lagi deh kita bicara menggali hal itu. Sekarang begini ya, kita lihat dari 99% entitas bisnis di Indonesia adalah UMKM. Bahkan hanya 0, yang di korporasi. Dan kemudian untuk kemampuan menyerap tenaga kerja, itu 92% tenaga kerja kita itu diserap di UMKM.
Terus kalau kita nggak mau main di UMKM, kita itu berarti kan main di cuman sedikit orang, sekelompok orang gitu. Terus kemudian apakah iya ini yang akan kita jadikan engine daripada engine of growth daripada ekonomi Indonesia? Saya kira tidak. Maka kemudian tantangannya ya, main di UMKM ya pasti ngurusi yang kecil-kecil. Udah ngurusi kecil-kecil bisa menghasilkan laba 60 triliun. Bisa dibayangkan sebesar apa yang kita urus ini. Kan besar sekali gitu. Ya besar sekali. Maka kemudian tantangannya juga tidak mudah. Tapi itu yang harus kita kerjakan karena ini adalah bagian daripada empowering people, pemberdayaan ya. Bagian daripada pemberdayaan. Dan kemudian kenapa tantangan harus kita kerjakan? Tantangannya apa sih? Sebenarnya UMKM kita itu gitu, butuh advokasi atau butuh edukasi. Saya ini 2 kali saya dinobatkan sebagai the best SME banker se-Asia Pasifik. Dari tesis saya yang mengatakan bahwa UMKM sesungguhnya lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa edukasi? Karena kalau di advokasi, itu UMKM itu ditempatkan di bawah bank, di bawah lembaga keuangan. Maka kemudian diajak merengek untuk ke bank. Dan itu bank merasa kalau direngek itu merasa pasti kamu beresiko, makanya kamu merengek-rengek, kamu mesti dibela-bela begitu. Tapi lain kalau UMKM itu diedukasi, maka UMKM itu ditempatkan sebagai mitra sejajar dengan bank dan lembaga keuangan. Jadi kemudian tugas kita adalah mengedukasi, mendidik, mendampingi, memberdayakan UMKM supaya dia menjadi gadis cantik yang nanti semua bank akan kepincut. Semua bank akan ingin gitu bermitra dengan UMKM. Maka itu akan menurunkan biaya. Karena kompetisinya akan bersaing, menurunkan bunga kredit, menurunkan macam-macam biaya segala macam untuk dapatkan si UMKM ini. Itu yang harus kita bangun. Jadi memberdayakan UMKM supaya UMKM itu sejajar dengan bank, sejajar dengan lembaga keuangan. Terus kemudian pertanyaannya, kalau begitu gampang nggak mendidik UMKM? Tidak gampang pasti. Kita harus tahu siapa dan apa yang harus dididik. Pertama menurut saya, kita harus mendidik UMKM itu dalam hal menumbuh kembangkan spirit semangat entrepreneurship. Karena nggak semua orang tiba-tiba berubah menjadi entrepreneur, nggak mungkin gitu. Itu biasanya karena terpaksa dulu, kena PHK, kemudian nggak ada pilihan lain, akhirnya dia jualan, yaitu UMKM. Tapi benar nggak dia itu pengusaha? Belum tentu. Pengusaha dadakan karena terpaksa dia ke situ. Maka ini harus kita bina supaya spirit entrepreneurship-nya itu tumbuh, semangat kewirausahanya tumbuh. Yang berikutnya, kalau dia sudah semangat menjadi wirausaha, mesti kita didik tentang masalah administrasi bisnis, administrasi dan manajemen, manajerialnya kita didik. Yang kedua itu. Yang ketiga apa? Kemudian kita mesti ajari mereka untuk memiliki akses. Akses apa? Nggak semata-mata akses permodalan, akses informasi, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi digital, supaya mereka sama, setara dengan usaha-usaha yang lain, bahkan nggak perlu kalah sama yang korporasi yang besar-besar gitu. Mereka punya akses semua itu. Dan yang terakhir, akses permodalan, baru itu kredit bicara. Tapi itu aja nggak cukup. Kita mesti ajari mereka untuk mengelola bisnisnya dengan tata kelola yang baik, ya, tata kelola yang baik, governance yang baik. Contohnya apa? Ya kalau bisnis jangan cheating, kalau bisnis jangan menipu, kalau bisnis harus dengan istilahnya tata kelola yang baik. Persepsi-persepsi bahwa ke bank itu sulit karena harus ini, harus itu juga harus dihilangkan. Sama-sama kita bekerja. Jadi yang UMKM-nya juga memperbaiki dirinya, administrasinya, tata kelolanya, yang bank juga mempercepat prosesnya dengan dibantu digital. Hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Governance penting kita ajarkan kepada UMKM. Supaya berbisnis itu dengan positive thinking, bukan dengan cara-cara yang cheating. Itu. Boleh saya sebut ini investasi ya Pak, yang buat BRI ya Pak? Sangat, itu investasi. Bukan hanya buat BRI. Itu adalah BRI menjalankan fungsinya dan tugasnya untuk bersama-sama dengan negara, gitu, mensejahterakan rakyatnya dengan cara apa yang bisa dilakukan oleh BRI sesuai perannya. Iya, iya. Jadi saya pun sebagai awam melihatnya ini bisnisnya BRI mulia ya Pak. Artinya menggabungkan antara secara bisnis dan juga CSR. Ya. Betul nggak Pak? Ya CSR sih lain lagi aturannya yang gitu ya. Itu hasil yang kita bagi dalam CSR itu. Gitu. Tapi uangnya 10.000, kembalian 5.000, jarang diambil. Iya. Itu buat agen. Lumayan ya, dapat tip tadi ya Pak. Betul sekali.
Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juli 2000. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya. Baik, Pak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Inti pesona desain rumah dari dalam hingga luar. Dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik pembuatannya. Jadi kenapa dinding ini yang kita pilih buat Rumah Kita hadir menemani Anda setiap Sabtu hingga Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Ya kan Pak ya? Ya, ya. Jadi maksudnya tim Bapak yang tadi Bapak bilang cukup rumit ya, Ya. bagaimana mendampingi, mengadvokasi, mengedukasi dan lain-lain sampai kemudian mereka maju gitu ya, Ya. punya market yang lalu Ya. menjadi entrepreneur yang hebat gitu. Nah itu kan dari yang sudah Bapak atau BRI lakukan selama ini Pak, peningkatan ekonomi atau kemajuan menjadi menciptakan UMKM naik kelas itu berapa persen Pak? Atau Sekarang yang sudah- naik kelas itu sudah 1.350.000 ya, nasabah KUR itu naik kelas dan kita punya trackingnya. Maka mungkin sebelum ini kan hanya simptomnya saja. Saya mau cerita apa-apa yang effort yang kita lakukan. Sebagai contoh ya, bahwa kita ini sebenarnya tidak hanya ngasih kredit, kita ini fokus kepada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat sebanyak mungkin dalam ekonomi kerakyatan ini. Pertama, kita itu rela menutup ribuan cabang kita loh. Demi apa? Kita libatkan masyarakat, warung-warung kelontong ya di kampung-kampung, di gang-gang untuk menjadi agen briling. Dan agen briling inilah yang berperan menggantikan cabang BRI yang banyak kita tutup. Apa ini bisnis modelnya? Agen briling itu ya warung-warung itu, kemudian kita kasih alat di situ, maka dia bisa melayani transaksi-transaksi sederhana, tarik, setor, transfer itu lewat agen. Dan nggak usah tergantung sama jam kerjanya bank. Karena tetangganya mau transfer ke anaknya yang kuliah di kota gitu. Bisa. Itu datang jam 10 malam juga Iya. ngetok pintu, bisa transaksi di situ. Dan ini yang menggegerkan ini. Berapa sekarang BRI? Berapa Pak agen briling? Pit? Berapa BRI sudah membina Iya. agen briling di seluruh Indonesia? Berapa? Sekarang BRI sudah memiliki 1.064.000 agen briling di seluruh Indonesia. Saya ulangi lagi. 1.064.000 agen briling di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau satu agen melayani 100 kepala keluarga saja, kita punya 100 juta lebih masyarakat yang kita layani lewat agen. Karena orang bilang kan begini, wah sekarang eranya digital, semua transaksi lewat digital. Enggak juga gitu. Yang digital Yang di itu di desa-desa. kota dan anak-anak muda. Ada internetnya. Iya, sementara Iya. mbok-mbok, nenek-nenek di kampung-kampung sana masih nggak ngerti. Dia masih lebih seneng, jangankan transaksi digital, datang ke kantor bank saja kadang-kadang masih enggan, lebih seneng datang ke warung. Maka saya tunjukkan datanya. Berapa volume transaksi lewat warung-warung ini? Setahun lalu, 1 tahun, volume transaksi, nilai transaksi lewat warung-warung ini 1.559 triliun rupiah. 1.559 triliun rupiah. Wow. Itu. Terus kemudian dapat apa agen briling? Nah, ini penting.
Karena ini benar-benar sharing ekonomi, benar-benar. Jadi agen itu sambil menjalankan usahanya, warung kelontong segala macam, terus kemudian dia menjalankan fungsi kayak bank. Dia nerima setoran, kemudian tarik setoran, transfer dan lain-lain. Satu transaksi itu biasanya dikenakan, ini standarnya 5.000. Ya. 5.000 itu baginya adalah buat BRI 2.000 saja. Ya. Buat warung 3.000. Iya, sehingga mereka semangat dapat penghasilan. Gedean mereka ya Pak ya? Gede mereka. Gedean warung, bukan ya? itu yang gede sebenarnya. Sekarang bayangkan, kalau orang mau datang ke kantor cabang harus ngojek. Oh iya, Biaya ojeknya 50.000. Bahkan Pak, bukan ojeknya itu bukan yang model online yang murah Pak, mahal. Iya, karena saya tahu. Banyak cerita ini. Dia pelosok-pelosok. Betul. Terus dia ada pilihan, datang ke warung aja lah tetangga saya mau transfer gitu. Uangnya 10.000. Kan ongkosnya tadi 5.000. Buat BRI 2.000, buat warungnya 3.000. Tapi uangnya 10.000, kembalian 5.000, jarang diambil. Iya. Itu buat agen. Lumayan ya, dapat tip tadi ya Pak ya. Sekali. Itu sebenarnya. Jadi sehingga sharing ekonomi banget. Dan itu rata-rata agen itu sebulan bisa dapat jutaan dari menjalankan fungsi sebagai agen. Saya pikir ini baik gitu. Saya nggak khawatir untuk saya ceritakan di sini, karena faktanya ini sulit ditiru. Kenapa? Karena sudah terlalu besar agen yang dimiliki BRI, gitu. Itu sebenarnya ya. Baik, itu satu poin. Berikutnya lagi, kita tuh nggak berhenti di situ. Kita juga datang ke desa-desa. Kemudian desa-desa kita survei, kita lihat potensi spesifik untuk ekonominya. Maka kalau potensinya spesifiknya wisata, kita kembangkan desa wisata. Kalau kerajinan kita kembangkan jadi desa kerajinan. Kalau pertanian kita kembangkan jadi desa pertanian. Inilah yang kita sebut desa brilian. Desa brilian. Dan jangan lupa, sekarang kita sudah membina 4.327 desa brilian di seluruh Indonesia. Setiap tahun antar desa brilian kita lombakan. 4.327 desa kita bina, namanya desa brilian. Setiap tahun kita lombakan. Juara satu desa brilian, kita kasih hadiah 1 miliar untuk mengembangkan ekonomi desanya. Jangan kaget kalau nanti kita datang ke sebuah desa gitu, kemudian BUMDes-nya itu kita modali 1,5 miliar. Kemudian dia kembangkan desa wisata. Sekarang setiap tahun desa itu sudah laba BUMDes-nya itu 4 miliar. Dan sudah nggak butuh apa-apa, nggak ada orang nganggur di situ. Kerja di sektor-sektor yang terkait sama agrowisata, nanam padi. Orang kota kan seneng lihat padi hijau, kemudian dikasih main-main di sawah gitu kan. Di kota nggak ada gitu. Main-main ke situ bayar, setiap orang 5.000, rela juga bayar gitu. Dan itulah agro, kalau dipanen dalam bentuk padi saja ya nggak seberapa, tapi kalau dijual mulai dari prosesnya segala macam itu punya nilai tambah. Kemudian kita punya PARI ya. Ini adalah platform, Integrated Commodity Platform. Dan ini sebenarnya berdasarkan basis komoditi. PARI, Pasar Rakyat Indonesia. Kemudian kita juga punya Klasterku Hidupku, ini platform juga. Dan yang penting adalah kita punya platform namanya Link UMKM. Ini untuk men-tracking UMKM itu sudah naik kelas belum. Saya ini berada di kelas apa. Kalau mau naik kelas, saya harus butuh apa. Dan saya butuh konsultasi kemana. Itu ada aplikasinya namanya Link UMKM. Dan sekarang sudah diakses oleh 10,6 juta UMKM. Itu yang kita kerjakan. Saya tahu bahwa yang paling sulit adalah menaik kelaskan orang dari kelas yang bisnis menengah ke korporasi. Jaga di sini 2 tahun. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Jika tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah Laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya. Baik, Kak. Lagi sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia.
melihat semua Pak, bahwa kalimat banknya rakyat Indonesia. Tadi kalimat Bapak saya sampai merinding. Kita tumbuh bersama, walaupun tadi ya mengedukasi mereka. Itu mendampingi mereka tuh buat saya Pak, wow, pasti ya nggak mudah. Sabar-sabar ya Pak, tim Bapak di BRI ya. Terutama saya yang harus sabar. Makanya ngomongnya cepet banget ini. Iya kan? Nah Pak, lalu kemudian iya bahwa sebagai bank yang memang fokus dengan ekonomi kerakyatan ini nih Pak, bagaimana kemudian tadi Bapak bilang kita menjadi ya bagian dari pemerintah memajukan ekonomi kita. Jadi intinya sih Pak bahwa ekonomi kerakyatan itu adalah memang menjadi barometer kemajuan Indonesia ya Pak ya? Ya, karena itu pilar utamanya. Karena mayoritas kita masih berada di sana. Masih berada di grassroots ekonomi. Nah Pak, kalau melihat bahwa tadi Bapak bilang bahwa iya peningkatan UMKM naik kelas sudah meningkat tadi ya, Bapak sudah menyebutkan angkanya ya 1,3 juta. 1,3 juta. Bapak punya target berapa lagi Pak untuk kemudian semua UMKM kita bisa naik kelas didampingi oleh BRI? Sebenarnya begini ya, itu harus dibuat gradual. Karena tadi aja. Prosesnya lama ya Pak ya. Prosesnya lama. Tapi yang paling penting setiap tahun makanya kita tracking. Setiap tahun harus ada yang naik kelas. Dan syukur kalau mungkin di 3 tahun pertama dia masih mikro. Mungkin 3 tahun, 5 tahun naik jadi pengusaha kecil. 2 tahun, 3 tahun naik jadi pengusaha menengah. Nah udah sampai sini dulu. Karena saya ini orang corporate sebenarnya gitu. Saya tahu. Tetap bicara lama. Jadi saya tahu bahwa yang paling sulit adalah menaik kelaskan orang dari kelas yang bisnis menengah ke korporasi. Betul. Itu sebenarnya. Nah ini ada hal menarik lagi Pak. Bagaimana kemudian dari BRI juga ikut memberikan akses pembiayaan bagi sektor-sektor yang mendukung Pak. Bahwa kita harus menuju ketahanan pangan. Para petani, para nelayan, dan para pelaku UMKM lainnya Pak. Begini aja deh, saya kan ikut pendidikan yang di Unhan itu kohort. Saya ikut kohort 3 gitu. Jadi nasionalismenya udah, BRI ini udah bagian dari menjadi tugas pemerintah ini, mengerjakan pekerjaan pemerintah. Dan kemudian kan ada 2 tugas itu bikin paper, saya masih ingat. Paper pertama itu tentang strategic management, paper kedua tentang leadership. Saya mau review, ingat kembali ketika saya membuat paper strategic management. Judul paper saya adalah Strategi Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas. Apa yang saya uji? Ya, yang saya uji adalah kalau Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita harus tumbuh minimal 6%. Yang kata Pak Presiden Prabowo, 8% lah gitu. Oke ya, syukur lah kalau minimal 6% saja sudah ya. Ya, ini statistik yang kita uji. Jadi kita uji secara statistik, butuh pertumbuhan minimal 6%. Uji statistik nggak selesai di situ. Kita uji lagi, kalau mau tumbuh minimal 6%, investasi di sektor apa yang harus kita prioritaskan? Ketemu secara statistik, investasi kita harus fokus di human capital, sumber daya manusia. Itu secara statistik. Kemudian kalau mau investasi di human capital, variabel apa yang menjadi variabel penentu? Ketemu ternyata pangan. Pangan berarti ketersediaannya dari sisi jumlah dan kualitasnya. Dan kualitas itu yang kita sebut gizi. Gitu. Baru kemudian di situ harus disusun program-program yang terkait sama bagaimana kita menyediakan pangan secara kuantitas maupun kualitas dan di waktu yang tepat. Dan tepat juga sasarannya. Ada berbagai programnya, kita nggak ngomong. Kita ngomongnya sekarang adalah yang terkait dengan bank. Kalau begitu bank dalam mendukung salah satu misi Astacita ini, apa yang bisa dilakukan oleh BRI? Maka kunci yang pertama adalah, tetap konsisten fokus di UMKM. Karena pelaku produksi pangan kita didominasi oleh UMKM. Itu dulu. Jadi kita ke sana. Dan kemudian yang lain adalah, oke, kita fokus ke sana. Apanya yang kita harus menjadi fokus? Saya pikir tidak semata-mata dengan kredit gitu. Jadi pendampingan yang terkait dengan penciptaan produksi pangan dan meng-create nilai tambahnya, membantu kelancaran dan kebenaran neraca pangan kita. Itu menjadi penting karena kebenaran neraca pangan kita itu akan menentukan kapan kita harus ekspor,
kapan kita harus impor, kapan kita tidak boleh ekspor, kapan kita tidak boleh impor. Itu menjadi penting karena ini kan selalu jadi persoalan yang berulang setiap tahun. Terus BRI bisa nyumbang apa? Menurut saya data. Data dari mana? Data dari kredit yang kita salurkan kepada petani-petani. Dan itu kita akan bisa memprediksi. Oh, kita akan sektor usaha ada di pertanian itu ada namanya ARAM angka ramalan. Angka ramalan. Dan itu menjadi akurat kalau datanya terintegrasi. Baik data produksi, data pembiayaan, data penyaluran pupuk dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan, kita konsolidasi seperti itu, ya. Terus kemudian yang lebih penting adalah ya memang kita memproduksi. Produksi kita harus cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu dulu. Prinsipnya itu dulu gitu. Bahwa kemudian kalau nanti neraca pangannya benar gitu. Kalau kelebihan gimana? Maka kita harus hilirisasi pangan kita. Meningkatkan nilai tambah. Dan persoalan-persoalan kita yang paling mendasar kan sebenarnya kepemilikan lahan pertanian padi itu di Jawa cuma 0,3 hektar, 3.000 meter. Dengan lahan seperti itu harus diapakan supaya petaninya juga memproduksi cukup untuk dipakan, cukup bisa juga ada cash flow dari penjualan produksinya. Dan ini kan kemudian butuh sentuhan kelembagaan yang luar biasa. Contohnya misalnya pengelolaan secara terintegrasi supaya memenuhi skala ekonominya. Kalau sudah memenuhi skala ekonominya, produksinya naik karena adaptif dengan teknologi dan lain-lain. Terus kalau ada kelebihan gimana? Diproses nilai tambahnya yang mempekerjakan tenaga kerja yang tadi digusur oleh mesin, ini harus dipekerjakan lagi di pedesaan itu. Saya ulangi lagi, tenaga kerja pertanian di desa yang tidak efisien, kemudian pengelolaannya diperbesar mengikuti skala ekonominya, bisa dikerjakan dengan teknologi. Maka tenaga kerja yang tergusur oleh mesin, oleh teknologi, ini harus tetap bekerja. Bekerja di mana? Di proses peningkatan nilai tambah produk pertanian. Maka kemudian zaman dulu ada industri berbasis pertanian, perlu kita bangun lagi, kita bangkitkan lagi. Itulah hilirisasi produk pertanian. Supaya jangan kalau panen melimpah harganya murah. Kalau paceklik harganya mahal. Ketika paceklik petani juga yang harus beli. Tapi kalau itu misalnya dikasih nilai tambah, kemudian di penyimpanan, di kemudian perubahan bentuk, perubahan produk yang bernilai tambah, satu menyerap tenaga kerja, mempekerjakan orang. Yang kedua, menjadi tersedia ketika musim paceklik. Mau ambil contoh yang paling gampang. Rambutan kita banyak nggak? Banyak, kalau lagi musim. Kalau lagi musim dan murah sekali. Tapi kalau nggak ada musim, nggak ada kan? Ada mahal, Pak. Ada mahal. Nah berarti menyediakan buah rambutan tersedia sepanjang masa itu menjadi penting. Tidak terpengaruh karena musim. Ini betul sekali. Dan itu harus ada sentuhan teknologi, ada sentuhan industrialisasi, hilirisasi begitu. Itu baru ngomong rambutan ya. Baru model bisnis yang potensial betul, banget. Begitu. Karena dari 45 juta ini masih hanya sekitar 15 juta yang dapat sentuhan bank dan lembaga keuangan. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Seberapa berpengaruh AI di kehidupan kita? Kaitan kinerja dan integritas. Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Bagaimana kemudian integritas Polri? Banyak kejadian dan kami membahas Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Di sini 2 tahun. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Jika tidak dapat menggunakan hak pilih Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah Laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Nah, Pak, kalau melihat, artinya tadi bicara ketahanan pangan, bahwa BRI mendukung menuju swasembada pangan itu, artinya Pak, kemarin tuh saya sempat wawancara juga dengan Pak Menko Pangan.
ada 420 triliun loh Pak nilai transaksi untuk mewujudkan bagaimana Indonesia menuju program makan bergizi gratis itu. Dan BRI melihat itu sebagai potensi kan Pak? Saya melihatnya terus terang aja, jangka pendek, itu potensi bisnis bagi BRI. Itu dia. Ya, terutama kalau begini misalnya, bisnis modelnya sederhana. Badan Gizi gitu, berkontrak kepada penyedia dapur ini, penyedia makanan dapur-dapur ini. Terus kan baru kontrak, dia butuh modal kerja dong. Betul. Datang aja bawa kontrak itu ke BRI, nanti saya kasih kredit. Nah, gitu. Ini kabar gembira. Nanti saya kasih kredit gitu. Tuh. Mungkin nggak sampai 1 bulan, karena sebutlah 1 bulan. 1 bulan dia dibayar oleh pemerintah, ya dia datang ke BRI untuk membayar kreditnya tadi. Terus kan dapat SPK lagi, datang lagi, nanti kita kasih kredit lagi. Begitu aja kita kasih. Nah, ini kabar gembira banget Pak. Jadi nggak usah sibuk nyari kerja. Ini ada potensi bisnis menjadi entrepreneur, menjadi UMKM yang naik kelas. Pak, ini sebelum kita menghubung waktu sudah makin sedikit dan cerita Bapak betul-betul sangat inspiring sekali. Saya baru sambil Bapak ngomong, saya sambil mikir, wow ini BRI kayaknya satu-satunya deh yang mikirin sedetail itu sampai memang betul hal-hal sampai hal kecil gitu loh. Jadi itu memang tugas kita lah. Nah, saya melihat ini kayaknya memang dari sosok dirutnya ya Pak, sosok CEO-nya ya Pak. Karena CEO-nya petani. CEO-nya petani. Nah, saya mau lagi bertanya Pak, ini apakah ini menjadi legacy seorang Bapak Sunarso, CEO BRI? Kalau ditanya legasi ya, saya kan sudah pindah-pindah dari bank ya ke bank, terus kemudian ya masih bank pemerintah sih, bank negara. Terus akhirnya ke BRI dan kemudian sempat jadi dirut Pegadaian. Jadi saya bersentuhan dengan, jadi sebelumnya saya kan bank nangani yang besar-besar, terus kemudian pindah ke BRI nangani yang kecil-kecil, lengkap sudah. Kemudian pindah ke Pegadaian, ternyata lebih kecil lagi, itu kan yang diurusi orang-orang yang butuh duit mendadak, terus kemudian menggadaikan barangnya, terus kemudian kita ternyata itu juga solusi yang makanya tagline-nya kan mengatasi masalah tanpa masalah. Di sana 14 bulan balik ke sini. Terus kemudian saya tahu bahwa ternyata gitu. Memang kayaknya kita mesti harus lebih fokus lagi perhatian kita untuk ngangkat yang kecil-kecil ini menjadi besar. Kalau sudah menjadi besar itu gampang, ya. Kalau sudah menjadi besar itu gampang. Tapi ngentas yang kecil-kecil ini supaya jadi menengah, kemudian naik jadi korporasi, syukur kalau jadi konglomerat juga, punya akses kepada konsesi-konsesi sumber daya alam, silahkan aja gitu. Tapi bagi saya itu penting. Maka kemudian saya berfokus pada membangun piramida yang sempurna. Itu adalah, ini sekaligus ya, saya merasa sangat bangga dan puas. Dan ini mungkin sekaligus ini adalah legasi saya. Ketika dengan berbagai bantuan kebijakan dari pemerintah dan parlemen dan regulator, kita berhasil membentuk holding ultramikro. Holding ultramikro. Di mana nggak pernah lihat Pak saya. Jadi holding ultramikro itu induknya BRI, kemudian anaknya adalah Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani. Apa yang membuat saya bangga dan sekaligus ini adalah legasi, karena saya pikir ini adalah pilar yang kuat sekali di ekonomi Indonesia. Karena apa? Dengan membentuk holding ini, kita itu akan memberikan solusi bagi potensi sekitar 45 juta pelaku mikro, ultramikro, 45 juta. Karena dari 45 juta ini, masih hanya sekitar 15 juta yang dapat sentuhan bank dan lembaga keuangan. Ya. Kemudian sekitar 7 juta itu masih datang ke sanak kerabat, sanak saudara kalau butuh uang. Dan yang lebih memprihatinkan, masih 5 juta yang datang ke rentenir dengan bunga itu sekitar 100% sampai 500% setahun. Itu. Dan masih ada 18 juta yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan. Inilah sasaran kita di holding ultramikro ini. Maka kita bikin Brigade Madani, BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Turun langsung ke lapangan, menyisir mereka ini, dan kemudian membina mereka ini.
dibina dari sisi entrepreneurship-nya yang tadi, administrasi manajerialnya, kemudian sederhana kita berikan akses-akses ini, termasuk kita berikan pembiayaan. Dan sekarang kita sudah hampir tuntas lah itu semua. Bukan hanya itu, ternyata proses membentuk holding ultramikro ini cukup rumit karena supaya sesuai dengan tata kelola. Maka waktu itu harus kita lakukan dengan right issue. Dan right issue BRI dalam rangka membentuk holding ultramikro ini menjadi right issue terbesar sepanjang sejarah bursa Indonesia. Menjadi right issue terbesar di Asia Tenggara, nomor 1. Menjadi right issue terbesar nomor 4 di Asia. Menjadi right issue terbesar nomor 7 di dunia. Berapa nilai right issue waktu itu? 96 triliun. Wow. Yang kemudian oleh pemerintah dibayar pakai sahamnya Pegadaian dan sahamnya PNN. Dan kemudian investor publik supaya nggak terdilusi dari kepemilikan saham di BRI, maka investor publik membeli saham yang kita right issue itu senilai 41 triliun. Maka BRI sekarang modalnya kuat sekali, tercermin di rasio capital adequacy ratio kita 26%. Artinya sampai 5 tahun ke depan, insya Allah BRI tidak perlu menambah modal. Berapapun labahnya memang layak dibagi karena tidak perlu di-retain, ditahan sebagai modal. Jadi ini saya katakan legasi pembentukan holding ultramikro. Kenapa? Secara sosial value kita bisa menjangkau layanan ultramikro sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Ratusan juta, puluhan juta kita bisa layani. Tapi secara finansial ini adalah right issue terbesar di sepanjang sejarah bursa di Indonesia. Dan itu yang memperkuat modal BRI sekarang untuk tumbuh ke depan. Wow. Sunarso, CEO BRI, kita sebut juga Bapak. Ya kan Bapak holding, Bapak UMKM, Bapak holding ultramikro Indonesia. Oke, Bapak, sebelum kita tutup, saya punya beberapa pertanyaan cepat. Ya Pak ya. Pak, optimistis atau realistis? Optimis dan kemudian dieksekusi secara realistis. Nggak bisa pilih salah satu ya Pak ya? Nggak bisa. Oke. Tidak harus kok. Tidak harus kok, betul kok. Tantangan atau rutinitas Pak? Tantangan. Wah ini Bapak kita nggak berhenti untuk selalu memiliki tantangan. Mendengar atau berbicara? Berbicara sambil mendengar. Pemimpin begitu ya Pak ya? Nggak bisa berbicara doang Pak, tetap harus mendengar. Iya Bapak. Pak, insting atau analitis data? Insting, feeling tanpa data bisa ngawur. Oke. Data tanpa insting, tanpa feeling tidak berbicara apapun. Jangan salah menyimpulkan. Berarti saya membaca data saya harus membaca data. Tapi data itu saya harus baca dan kemudian saya harus menggunakan insting dan feeling saya berdasarkan data. Ya, tadi kan kalau saya melihat ya, dan menurut saya Pak ya, Bapak punya data ya kan dengan besarnya UMKM kita, potensinya masih besar lagi ya kan. Dan ternyata insting Bapak adalah tadi kalimat Bapak yang saya sangat underline. Bagaimana yang kecil menjadi besar. Dan dari kalimat itu itulah filosofi yang membuat Sunarso, CEO Bank Rakyat Indonesia, memajukan ekonomi rakyat Indonesia. Terima kasih CEO Bank Rakyat Indonesia, Bapak Sunarso sudah berkenan sharing bersama kami di program Garuda TV, program Orang Penting. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Pemerintah tetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada Sabtu 1 Maret 2025.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok terkendali jelang Ramadan 1446 Hijriah. Raja Inggris Charles III dan Ratu Camilla menghadiri acara perayaan jelang Ramadan yang digelar di kota London, Inggris. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali laporan 8 malam bisa menemani malam Anda kali ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah berita menarik lainnya, seperti persiapan jelang puasa Ramadan di seluruh Indonesia. Bersama saya Arif Fikri, kita jelang bersama laporan 8 malam Garuda TV. Kita ke berita utama pemirsa, kekecewaan masyarakat terhadap dugaan mega korupsi Pertamina senilai 968,5 triliun rupiah selama 5 tahun terakhir disalurkan melalui aksi demonstrasi puluhan mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim, Jalan Jagir, Surabaya, mereka menuntut keadilan dan pengusutan tuntas kasus pengoplosan BBM tersebut. Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya menggelar aksi damai di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Jumat sore. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mewakili masyarakat luas atas kasus mega korupsi yang melibatkan oknum pejabat Pertamina. Para mahasiswa menyoroti praktik pengoplosan impor minyak produk kilang, minyak dengan oktan RON 90 setara Pertalite diduga dioplos menjadi RON 92 setara Pertamax. Praktik ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan mengakibatkan kerugian negara mencapai angka yang fantastis, yakni 968,5 triliun rupiah. Mahasiswa menuntut agar Pertamina segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas